Sambutan Ketua Umum DPP Hidayatullah kepada Bapak Dr. Andes Haji Miftahuddin MSI selaku Ketua Departemen Diktilit Bank DPP Hidayatullah mewakili Ketua Umum, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah ma ma'buda bil haq illa huwa wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul ja'al bil haq wa bayyina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang kami hormati penyelenggara Sekolah Tinggi Stigma Internasional, pembina, pengawas dan pengurus, terkhusus Kiai Haji Abdurrahman selaku anggota Deputi Tarbiyah Hidayatullah. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Stigma beserta para wakil ketua, para tenaga pendidik dan kependidikan yang kami cintai, kami banggakan, para wisudawan dan wisudawati beserta pendampingnya, orang tua atau bisa jadi suami, istri dan anaknya yang berbahagia, dan seluruh undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu duha yang sangat mulia ini. Allah beri limpahan karunia nikmat yang amat sangat bermanfaat. Begitu manfaatnya, setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'ah. Beliau tidak lepas setiap kali, setiap waktu paginya itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya itu diberi ilmu yang bermanfaat. Semoga para wisudawan dan wisudawati hari ini kalian semua telah mendapatkan ilmu dan pengabdian secara sempurna, menyelesaikan program sarjananya
Semoga ilmunya itu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hal apa yang kemudian perlu kita perhatikan setelah kita menyelesaikan acara wisuda ini? Kami di Departemen Pendidikan Tinggi saat ini mendapat amanah dari Ketua Umum DPP Hidayatullah menyampaikan salam kepada seluruh yang hadir dalam ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam memberikan sambutan pada acara ini tentang pendidikan tinggi Hidayatullah, secara khusus Sekolah Tinggi Teknologi Stigma ini. Yang pertama adalah kita harus siap menghadapi sebuah tantangan dan dialektika yang sangat-sangat dinamis. Apalagi ketika kita ada dalam dunia sains dan teknologi. Oleh karena itu, secara khusus para wisudawan dan wisudawati, tentunya sivitas akademika, pemahaman terhadap agama ini amat sangat penting sekali. Terkhusus para wisudawan, ya, wisudawati ini, ilmu yang sudah diperoleh dan secara sempurna di jenjang program S1 ini akan ada manfaatnya dan akan mampu menghadapi sebuah tantangan dan dialektika yang sangat dinamis ini kalau agama itu dijadikan panduan di dalam melangkah untuk mengaktualisasikan ilmu dan imannya itu. Yang kedua, ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita peroleh, bahkan seorang tenaga pendidik memiliki modal ilmu, sains dan teknologi itu. Ketika kita melihat tantangan dan dinamikanya, perkembangan sains dan teknologi itu sungguh amat sangat luar biasa. Maka tadi agama ini menjadi sebuah landasan yang utama. Kalian memiliki ilmu, kalian memiliki sains dan teknologi, tapi kalau tidak dimodali dengan agama, maka bukan ilmu sains teknologi yang kalian memiliki itu akan bisa diarahkan, ya, tapi ilmu itulah yang mengarahkan, ilmu itulah yang membawa kita itu. Artinya manusia itu, kesimpulan akhirnya manusia itu akan jadi mesin-mesin gitu ya. Pendidikan tidak melahirkan manusia, ya. Manusia tidak menciptakan manusia, tetapi manusia dalam dunia pendidikan akan dijadikan mesin-mesin. Oleh karena itu dalam memahami agama di pendidikan tinggi Hidayatullah, insya Allah dalam kurikulumnya itu ada, bahkan yang membimbing langsung mengampu mata kuliahnya itu ketuanya. Ya, wawasan keislaman di situ ditanamkan itu tentang manhaj nabawi sebagai dasar pijakan dan pola gerakan perjuangan. Hidayatullah ada, Hidayatullah lahir
dan mendirikan pendidikan tinggi tidak sekedar meluluskan sarjana-sarjana. Meluluskan iya, tapi hal yang paling penting bahwa bagaimana ilmu yang sudah didapat oleh kalian semuanya itu seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 151 tadi itu. Allah firmankan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allikumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah firmankan, sebagaimana kami telah mengutus. Jadi kita ini punya tanggung jawab juga. Din yang sudah kamil, sudah sumul itu, yang Allah firmankan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, itu diwariskan kepada kita semua yang memiliki ilmu di sini. Maka alumni perguruan tinggi Hidayatullah itu adalah menjadi kader-kader Hidayatullah dalam berbagai perspektifnya. Kalau kalian memiliki modal ilmu sains dan teknologi, maka bagaimanakah sains dan teknologi ini akan mampu memberikan pola gerakan, ya, akan mampu memberikan pola gerakan-gerakan di masyarakat. Sebagaimana tadi, ya, kita sedikit menyinggung tentang bagaimana tantangan dan dialektika yang sangat dinamis ini tentang sains dan teknologi itu. Oleh karena itu ruh, ya, para mahasiswa yang pada saat masih proses dalam pendidikan, studinya strata 1 itu ditanamkan nilai-nilai manhaj nabawi, ya. Semoga itu betul-betul diingat, semoga itu betul-betul menjadi dasar, sehingga nanti kita bisa berperan dan modal ilmu yang kita miliki ini akan melakukan analisis dan proyeksi masa depan. Fungsi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah ini, yakni fungsi abduah dan fungsi khalifatu fil ard. Fungsi abduah dan fungsi khalifatu fil ard. Sehingga akan mampu memfungsikan dirinya dan menderifikasi dari visi besar peradaban yang dibangun, yang dimimpikan, yang dicita-citakan oleh Hidayatullah, yakni membangun sebuah peradaban lewat sains dan teknologi. Terkhususnya para tenaga pendidik, para dosen, ya, sebagai pemangku amanah, memiliki tugas utama mentransformasikan, ya, superioritas manhaj nabawi dan jati diri. Sebagai apa? Pertama, sebagai sistem kesadaran diri bahwa dirinya itu akan berperan sebagai abduwa, berperan sebagai khalifatu fil ard, sehingga bisa melanjutkan risalah yang dibawa Rasul. Sehingga kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami, kata Allah, mengutus seorang utusan yang tidak berhenti. Utusan itu ketika Rasulullah Muhammad SAW meninggal, tapi dilanjutkan. Siapa yang melanjutkan? Di antaranya yang melanjutkan adalah kalian semua yang saat ini telah menyelesaikan studi S1-nya dalam bidang sains dan teknologi. Maka manhaj nabawi dan jati diri inilah yang akan mengantarkan sistem kesadaran, akan membentuk perilaku kader, dan akan mampu mengembangkan ideologi. Ideologi apa? Ideologi tauhid. Ideologi tauhid inilah
Jadi sekolah tinggi teknologi stigma internasional yang pada akhirnya di bawah naungan Hidayatullah tidak hanya sekedar menyelenggarakan dan mengelola perguruan tinggi, tapi jauh ke depan besar harapan melahirkan generasi penerus untuk apa? Yatlu alaikum ayatina wa yuzazkikum wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Mampu melakukan tilawah, tazkiyah dan taklimah Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun kalian tidak secara khusus memahami dan mengembangkan ilmu Al-Quran dan Sunnah, tapi sudah memiliki dasar-dasar, tapi ada risalah yang diemban oleh kalian selesai 1 tahun, saat selesai 4 tahun, kemudian berikutnya adalah memanfaatkan ilmunya. Tapi di sini adalah bagian dari disebut wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagian ulama tafsir menjelaskan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun itu adalah ilmu. Kalau dalam bahasa alaknya yakni ma'rifatul insan dan ma'rifatul alam. Ma'rifatul insan dan ma'rifatul alam itu. Karena ada ma'rifatul insan, ma'rifatul alam, ma'rifatul rob, yaitu ya teologi, kosmologi dan psikologi lah kalau diambil secara sederhananya itu. Jadi ilmu yang kalian dapat yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, yang saya Allah katakan, dan kami akan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang saat itu belum diberikan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Berkembanglah itu ilmu psikologi, ilmu kosmologi, termasuk sains dan teknologi. Saat itu perkembangan teknologi sekarang tidak ada itu pada masa Rasulullah. Tapi Allah sudah memberitahu. Allah katakan, Allah firman, wa yu'allimkum ma lam takunu ta'lamun. Ya, pada saatnya nanti dia Allah akan mengajarkan dan kalian punya tanggung jawab tilawah, tazkiyah dan taklimah. Dengan kata lain, ilmu-ilmu turunan Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana kita mengetahui, menyadari ilmu yang kita pelajari, ya para dosen utamanya ya, ilmu yang diajarkan adalah ini turunan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka seorang dosen sebagai pemangku amanah yang memberikan transformasi ini sangat-sangat berperan untuk mengantarkan proses pembelajaran untuk menemukan siapa ya Tuhannya itu, sehingga kita bisa ya berdoa kepada Allah ya, bahwa ini adalah kekuasaanmu ya Allah. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan didirikannya PTH itu, bahwa alumni PTH itu singkatnya adalah sebagai ujung tombak gerakan peradaban Islam. Inilah pesan singkat ya dalam mimbar yang sangat mulia memberikan sambutan. Ya sekali lagi para wisudawan dan wisudawati, kalian semua sebagai alumni perguruan tinggi pendidikan tinggi Hidayatullah ini sebagai ujung tombak gerakan peradaban, secara khusus 14 alumni Ustadz Dr. Nanang ya yang akan ditugaskan dari Aceh sampai mana itu ya ujung yang paling timur nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di dalam menyampaikan sambutan ini. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.